Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Julian Tiantika, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tugas modul 1.2.a.8 koneksi antar materi, yaitu modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak, yang akan saya sampaikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, serta penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu ketika mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidikan dan modul 1.2 tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Lalu memahami tugas pendidik, yaitu menuntun dengan menyeimbangkan antara pendidikan dan kebudayaan, dan segala bentuk pendidikan harus berorientasi pada peserta didik. Lalu menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak yang diselaraskan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta memahami bahwa pendidikan bukan hanya sekadar pengajaran ilmu pengetahuan, tapi juga menumbuhkan budi pekerti. Momen yang menantang bagi saya yaitu ketika melakukan aksi nyata dan penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam bentuk pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Lalu kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami yaitu dalam pembelajaran modul 1.1 Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa kita sebagai pendidik harus menghamba pada anak, yang berarti segala bentuk pendidikan harus bertujuan atau berorientasi pada peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristiknya, di mana hal tersebut selaras dengan nilai dan peran dari guru penggerak. Yang selanjutnya adalah perasaan. Saya merasa bersyukur dan bahagia mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan Bapak Ibu hebat lainnya. Saya menyadari masih banyak yang perlu dibenahi dan ditingkatkan dari dalam diri saya. Saya merasa termotivasi untuk terus belajar, mempraktikkan, serta berbagi atas apa yang telah saya dapatkan. Menjadi pendidik yang jauh lebih baik, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mampu menerapkan nilai dan peran dari guru penggerak. Dalam pembelajaran, sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya merasa pembelajaran yang baik adalah ketika peserta didik duduk diam, memperhatikan saya dalam menjelaskan atau teacher center. Lalu saya berfokus pada penilaian ranah kognitif dan pencapaian target pembelajaran tanpa melihat karakteristik dari masing-masing peserta didik. Dan peserta didik adalah objek pembelajaran, di mana pendidikan hanya mentransfer materi pembelajaran tanpa memperdulikan nilai-nilai karakter bangsa atau budi pekerti. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya merasa bahwa pembelajaran harus berpihak pada peserta didik dan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta karakteristik dari setiap peserta didik. Lalu saya terdorong untuk selalu melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah demi pembelajaran yang lebih baik dan refleksi diri. Lalu pendidik adalah fasilitator, di mana peserta didik harus lebih aktif dalam pembelajaran, mampu berpendapat, berdiskusi, dan menyampaikan pemikirannya, bukan hanya sekedar menerima. Selanjutnya adalah penerapan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, berpihak pada murid, menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau student center, serta bersikap menuntun, bukan menuntut. Yang selanjutnya adalah nilai mandiri, yaitu memiliki motivasi diri untuk terus bergerak dan menggerakkan, terus melakukan pengembangan diri, serta konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Poin ketiga adalah inovatif, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik, serta menciptakan pembelajaran dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik. Lalu kolaboratif, saya akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua peserta didik demi tercapainya pendidikan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah reflektif,
di mana saya akan selalu melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran bersama dengan peserta didik, serta melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran yang telah dilalui melalui penilaian rekan sejawat dan supervisi kepala sekolah. Mungkin itu saja hasil pemaparan saya tentang koneksi antar materi. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.